Ragam bahasa luar ruang merujuk pada penggunaan bahasa yang berkaitan dengan aktivitas di luar ruang. Ragam bahasa ini mencakup istilah, ungkapan, atau gaya komunikasi yang berkaitan dengan kegiatan atau lingkungan luar ruang seperti petualangan alam, olahraga luar, atau kegiatan wisata alam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ragam bahasa luar ruang. Yang pertama itu adalah lokasi penempatan. Ragam bahasa disesuaikan dengan lokasinya, misalnya di tempat umum seperti jalan raya, taman, sekolah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada target audience. Pemilihan kata, bahasa, dan visual dipengaruhi oleh siapa yang menjadi target. Bahasa yang digunakan di dekat sekolah mungkin akan berbeda dengan bahasa yang digunakan di kawasan industri. Lalu yang ketiga itu ada keterbatasan ruang dan waktu bacaan. Karena orang hanya memiliki waktu singkat untuk membacanya, bahasa luar ruang biasanya disusun singkat dan padat sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isinya. Nah, untuk ragam bahasa luar ruang atau bahasa yang digunakan di tempat terbuka, misalnya di papan iklan, papan peringatan, dan rambu lalu lintas memiliki beberapa ciri khusus. Nah, yang pertama adalah singkat dan padat. Maksud dari singkat dan padat ini yaitu pesan yang disampaikan secara singkat dan jelas agar mudah dimengerti oleh orang yang lewat dalam waktu singkat. Nah, kemudian yang kedua ada menggunakan kata-kata tegas dan jelas. Nah, di sini pemilihan kata biasanya tegas, jelas, dan seringkali langsung ke intinya saja. Jadi tidak bertele-tele. Nah, selanjutnya ada menggunakan huruf atau warna yang menarik perhatian. Kemudian ada fokus pada arah atau petunjuk tindakan. Nah, biasanya ragam bahasa seperti ini sering memberikan instruksi, larangan, atau peringatan yang langsung berkaitan dengan tindakan. Nah, dalam ragam bahasa ini juga terkadang menggunakan kata-kata persuasif. Misalnya pada iklan luar ruang. Bahasa persuasif ini digunakan untuk memengaruhi pembaca atau pengamat agar tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, selain itu yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang umum. Kalimat dan kata-kata harus mudah dipahami oleh berbagai kalangan, tanpa istilah-istilah yang rumit. Lalu berikut adalah contoh-contoh dari kesalahan penggunaan bahasa luar ruang. Di sini saya menemukan kesalahan kata lagi, bisa dilihat di atas itu tulisannya praktek dokter, seharusnya praktik dokter ya, tidak pakai e, melainkan pakai i ya. Baik, itu saja dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya mendapatkan kesalahan kata pada suatu banner. Bisa dilihat dia itu dalam isi ya, ini isi, tetapi dia membuat dalam awal kata itu dia pakai huruf besar seperti sistem, S-nya huruf besar, M-nya huruf besar, sementara yang di lain itu tidak menggunakan huruf besar dalam isinya. Itu aja, terima kasih. Lalu saya menemukan kesalahan kata di sini. Ini bisa lihat semua orang harus, tetapi ini terdapat kata besar di huruf depan, jadinya salah. Seharusnya di sini sama huruf kecil. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bahwa terdapat ada kesalahan dalam penulisan dalam banner ini. Di sini kita melihat bahwa di sini apa kata melon ini seharusnya M ini di awal kapital. Karena apa? Karena ini berada di awal kalimat. Kita menemukan kesalahan kata pada vending mesin, yaitu hanya itu besar, sedangkan yang lain itu kecil semua, dan untuk huruf besar itu di depan. Jadi saya mendapatkan kesalahan kata di sini. Kita lihat ada kata-kata yang tidak tepat, yakni tempat tidur. Harusnya menggunakan awalan huruf kapital, tapi di sini tidak. Oke, di sini saya menemukan sebuah kesalahan kata di mana dalam penggunaan bahasa formal itu tidak diperbolehkan menggunakan SBB atau singkatan yang sebagai berikut. Dan ada yang kedua yaitu menghubungi, bukan menghubungi, tetapi menghubungi. Oke, sekian, terima kasih.
Jadi saya menemukan kesalahan kata lagi pada spanduk ini, yaitu manfaat. Kesalahan menempatkan kapital pada huruf F. Halo teman-teman, sekali lagi kami menemukan ejaan yang salah pada lingkungan Telkom University. Nah, di sini ada kalimat gunakan sabun. S-nya sebenarnya tidak perlu huruf besar, jadi bisa gunakan sabun dengan S yang huruf kecil. Lalu, yang kedua ada di kalimat keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dianginkan. Di sini tanda bacanya seharusnya adalah koma, bukan garis miring atau. Jadi di sini kami menemukan kata ejaan yang salah, yaitu di dalam. Harusnya dipisah karena dalam itu adalah kata tempat. Saya menemukan sebuah kesalahan yaitu repotnya saya di situ seharusnya tertulis ramen bukan ramen. Jadi itu adalah contoh-contoh dari kesalahan penggunaan bahasa luar ruang. Sampai jumpa.